Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Lirik. Gua Rudi, mungkin ada yang udah kenal sama gua dan ada juga yang belum pernah dengar nama gua. So, I'm saying hello to everyone. Saat ini gua aktif bersama Leong sebagai keyboardist, vocalist, producer, dan juga songwriter. Perjalanan bermusik gua berawal dari salah satu studio di Kelapa Gading bernama Queen. Biarpun sekarang studionya udah nggak ada, tapi disitulah awal tempat terbentuknya 13, band indie yang sempat mewarnain scene musik tahun 2008. Selain di 13, dulu gue juga sempat aktif jadi drummer di salah satu band J Indo bernama Amakusa. Buat yang belum tahu, J Indo itu dulu sebutan untuk band indie Indonesia yang nge-cover lagu-lagu Jepang. Gua mulai tergabung dengan Killing Me Inside sekitar tahun 2009-2010 dan disitu pun gue juga ikut menjadi songwriter untuk beberapa lagu sebelum akhirnya gue berhenti dari Kilms tahun 2019 dan membentuk Leong pada tahun yang sama. Berawal dari obrolan sama teman-teman gue di Kelapa Gading, ternyata banyak banget kisah mereka yang menarik setelah sekian lama gak ketemu sama gue. Dan tentunya sangat menginspirasi gue untuk menjadikan sebuah karya. Akhirnya gue putuskan untuk kembali aktif di YouTube. Tapi kali ini gue gak sendirian karena gue dibantu sama sahabat gue yang bernama Okin. Bukan Okin yang main bass ya. Tapi ini Okin pelatih taekwondo yang sering banget ikut tertin dulu kemana-mana kalau manggung. Dan juga gue banyak dibantu sama teman-teman lama dari perkumpulan studio Queen dulu. So here I am. I'm back here. This is my new home. This is my new old home. Halo Rut. Hai. Apa kabar Rut? Begini-gini aja. Waduh, iya. Kita udah lama banget gak ketemu nih ya. Ya lebih kurang ada nggak nongkrong ya, maksudnya nggak. Iya. Udah lama banget sih. Udah lama banget ya? 2000. Kayaknya terakhir itu 2009 2010 sih. 2009 Maksudnya ya, 2010. Iya. Nah. Waktu gimana? Awal kenal kita tuh di mana ya Rut ya? Kayaknya Queen sih, studio. Studio Queen ya? Yes, anak Studio dari. Queen ya? Betul. Oh lu masih SMA waktu itu ya? Iya SMA kan. Dulu kan memang si Bintang kan gitaris yang bikin studio Queen Oke. terus. Jadi pada nongkrong di sana semua tuh Iya, pada iya, SMA. kumpul tuh semua ya, anak Generasi Azhar ya. 2006, 2007, 2008 sampai kayaknya terakhir angkatan 2008 ya yang 2008, iya benar. Cuma pas di situ akhirnya gua mulai ngeband dengan Tertin dulu sama Bobon kan. Oke. Ya mulai ketemu Bobon di sana juga. Iya tuh kebangunnya tertin dulu juga dari situ Tuh, ya. ketemu Bobon di situ, bikin Tertin. Dari Tertin ke Killing Me, nah pas dari Killing Me itu udah gak pernah lagi gue nongkrong di daerah sini nih. Lu udah sibuk banget waktu itu. Akhirnya kembali lagi ke asalnya. Iya benar-benar. Tuh lu kelas 1 ya. Waktu itu lu nongkrong awal-awal di sana. Iya, nggak kalau di Queen sendiri sih udah lama sih kan, kayaknya kan itu studio juga jadinya tahun 2000. Tahun 2000 awal sih udah ada. 2000 awal. Nah, 2000 jadi awal Queen juga. itu sebelum ada pun juga alat-alat masih di rumah si Bintang tuh gue kan udah sering main di rumah Bintang. Jadi Iya. tester dulu di rumah itu tuh masih tahun 2000. Iya. 2000 2001. Nah, habis itu kan studio jadi muncul tuh British Queen, British anak-anak, Queen, oh iya, iya, betul. anak-anak indie, pelopor Oh, dulu, legend sih itu. Kelapa Gading mania. Iya benar-benar. Terus baru ya itu lah berkembang ada anak new metal masuk, musik-musik Iya. ya musik-musik metal, musik-musik punk. Akhirnya berkembang sampai 13 take off. Gue istilahnya pindah ke Killing Me. Dari Killing Me pun juga udah nggak, karena memang domisilinya nggak ada yang di Gading, jadi udah nggak pernah kesini lagi. Oke. Nah terus lo bisa sekarang jadi musisi, ya bisa dibilang udah banyak lah orang yang tahu ya. Lo sekarang di Leong ya? Ah iya, ya banyak sih, nggak banyak amat lah, cuma segmented. Tapi kalau karya gue yang mungkin banyak yang tahu gitu. Banyak yang tahu ya, Iya. lebih banyak yang tahu lah ya. Hmm. Nah terus gimana tuh Rut? Perjalanan lo saat itu kan semua ya tahu ya, lo dulu udah dari musik beragam nih. Gue pernah tahu lo pernah musik Jepang juga itu. Iya pernah. Lo masih jadi drummer tuh dulu ya, kalau saya di sana ya. Iya.
tuh gue terus terang ya, dulu gue ngeliat Ruda ini apa ya, kita liburan gitu ya ke Bandung, masih inget gak lo waktu itu? Yang Sama anak Win. Iya. Iya kan? Itu Lu ada bawa- Chris kan ya, ada Iya, Chris. rame Iya, lah iya. waktu itu. Lu bawa trumpet gue, ini si Rudy ngapain sih liburan? Itu namanya dedikasi, Pak. Iya benar-benar. Dan gue begitu kesini, ya emang anjing sini orang semua lu bisa gitu. Lu di band Jepang lu megang drum, Ya. di 13 lu keyboard ya. Iya. Terus ada lu waktu itu jadi vokalis juga sembari main gitar tuh apa itu? Oh, Clio itu. Lah kan lu dulu yang ini kan? Iya. Ya, Nah, bukan sempet bukan. yang ada si Sani yang pernah tuh dulu. Oh iya, yang Iya, Sani, yang Mas Sani main drum. iya. Ya, Sani. Pernah juga ada project Oh, sebentar. Cleo kan anak-anak pun juga kan, Iya. rekrut ya. Heeh. Nah terus sekarang sibuk lu apa? Kalau sekarang selain jualan beras ya sebetulnya. Oh ada bisnisnya juga ya? Iya, Jual beras. sebetulnya gue juga kan ketika akhirnya mutusin untuk berhenti dari Killing Me itu juga udah pengen, ya udahlah capek musik, ya senang-senang aja gitu. Senang aja. Karena satu ya udah berkeluarga, udah melihat anak-anak juga udah makin gede, maksudnya anak-anak gue ya udah makin gede, jadi gue mikir lebih ke depannya. Dan ternyata pas gue mutusin kayak gitu dapat tawaran yang apa ya, out of the box sebetulnya. Oke. Diajakin bikin Leon sama Onat sama Okin. Jadi kayak mungkin Ah, gue nggak pernah ngajak lu. Rut. Bukan Okin lu. Oh bukan mungkin gue. Okin yang ini, yang Oh iya benar. yang kemarin heboh di Lambe Curah. Yang followers saya gokil ya. Betul, yang itu. Akhirnya di situ gue bilang ke bini gue, karena gue minta izin lagi, boleh nggak ya aku ngeband lagi nih? Tapi ya nggak yang kan karena satu faktor juga gue dulu dikirim itu capek kan musiknya scream gitu. Dan Iya, itu iya. gue dulu sampai berobat ke UI. Oh ini pita suara kena. Pita suara kena, puasa ngomong sebulan gitu. Jadi karena itu juga salah satu faktor, istri gue bilang udahlah nggak usah lagi, ntar malah tuanya ribet. Ketika dapet tawaran dari Onat dan Okin dengan konsep musik yang sebetulnya gue pengen gitu. Oh lo banget ya. Gue banget tapi nggak pernah kesampaian gitu. Jadi Oke. kalau mungkin nggak tahu ya, lo tahu apa nggak? Kayak misalnya di Tertin nih. Tertin itu dulu ada lagu Cherry Patty kan. Oke, wah itu fenomenal juga tuh. Iya, nah di Tertin itu ada part yang agak-agak R&B. Di Cherry Patty itu yang Iya. My soul screaming every night. Oke. Nah itu sebenarnya gue suka banget tuh part itu. Jadi ketika dikasih referensi musik yang mendekati musik-musik seperti itu, gue bilang wah ini maybe it's time gitu, maksudnya nggak ada salahnya dicoba kan. Iya, bener. Dan ketika akhirnya gue coba dengan satu lagu Ego itu unexpectedly langsung roket. Oh, iya. Jadi kayak wah emang udah jalannya sih, kayak ya udahlah dijalanin aja mau gimana. Terus juga ya, dari keluarga juga ya udahlah nggak apa-apa, toh juga nggak yang harus headbang leher kecentak gitu kan. Jadi lebih santai, lebih nyantai gitu. Iya, ya dulu kan lu masih energik banget, masih umur Betul, lu masih betul. muda banget ya. Sekarang udah kepala 3 lah kan? Iya, udah berasa sih. Iya, Lo, bener. Okin ini dulu kan sering ikut, kalau Tertin dulu pernah ke Semarang ya, Iya, ya kan? iya, bareng makin ini tuh. Itu gua kalau nonton videonya sendiri tuh capek. Maksudnya gua ngebayar kok bisa gitu. Iya, gua dulu Kok bisa banget ya. Bisa muter-muter Iya, kepala kayak bener. trio macan gitu. Kalau sekarang udah aduh tumbang bos, nggak kuat lagi. Udah Umur memang- ngebong ya. Ya umur ngebong, dan karena itu juga gua sekarang jadi sibuk olahraga kayak main golf lagi. Maksudnya biar nggak kebablasan sama umur sih kan. Iya. Kalau aktivitas apalagi selama corona ini kan juga ngeband nggak jalan ya, paling cuma recording doang gitu. Benar. Kesibukannya paling ya tambah waktu, karena kan manggungan gini kalau lagi corona pasti Iya. dampaknya ini ya. Susah. Gue inget tuh terakhir manggung sama Leon tuh bener-bener udah ada corona. Jadi Iya. itu gue udah nggak boleh berangkat sebenarnya sama bini. Cuma Oh, gue gitu? bilang iya karena kan dipublikasikannya kan awal Maret, tanggal 14 Maret tuh tanggungan gue. Jadi udah kalau keluar kota nyari masker kagak ada, di bandara masker juga udah pada habis. Ribet ya. Ya udah ribet lah, istilahnya kan masih bener-bener orang belum siap, stok juga belum ada. Akhirnya pas ketika berangkat, ya udah pasrah aja lah. Mana di pesawat orang batuk-batuk, deg-degan juga. Iya, Parno ya. Iya, akhirnya udah. Lu udah ada anak ya. Pas gue balik dari Surabaya, Surabayanya lockdown. Jadi memang bener-bener tanggal gue balik kalau nggak salah hari Minggu apa hari Senin gitu. Pokoknya saat itu juga Surabayanya tuh darurat corona gitu. Jadi ya udah pasrah aja gitu. Dan gue juga mikir ya udahlah, kan memang komitmen gue di awal gue pengen fokus bisnis gue sambil nih ngeband, ya udah dijalanin aja gitu. Iya. Jadi ya udah nothing tulus sih sebetulnya. Tapi bikin lagu masih dong. Nah iya. Tuh kalian lo dari dulu. Iya, gua tuh masuk apa ya, berbagai fase sih dalam nulis lagu. Maksudnya
kadang orang bingung kan gimana caranya sih lo bang bisa bikin lagu kayak zaman-zaman pernah di Tertin, di Killing Me yang keras kayak Youngblood, yang emo kayak Jangan Pergi, yang sampai melo, maksudnya yang komersil seperti Ego, yang Leon dan lain-lain. Revara tuh juga gue ya, di situ. Iya, maksud gue kan itu proses ya. Kalau dan gue pernah ngalamin tuh yang namanya benar-benar stuck, nggak bisa nulis lagu sama sekali. Oh, bener-bener. Oh iya, 3 tahun agak-agak frustasi. Dan itu setelah gue, ya maksudnya kondisi ini ya, kondisi lingkungan yang mempengaruhi mindset juga sih. Maksudnya ketika gue baru punya anak, kan begadang apa segala macam, jadi kayak udah hektik dan itu moodnya hilang. Ketika dalam band ada konflik atau ada apa, itu jadinya nggak bisa gue nulis lagu. Banyak lah ya bikin mood hilang. Betul. Dan akhirnya gue sampai pada titik dimana gue sadar gue bisa bikin lagu yang menurut gue dan teman-teman itu bisa diterima ya. Gue nggak bilang bagus ya karena kan itu selera. Maksudnya bisa dinikmatin itu ketika gue ada di situasi yang emotionally involved, maksudnya terlibat secara emosional. Dan itu biasanya lagunya itu malah jadinya sesuatu yang bagus gitu. Maksudnya sesuatu yang didengerin orang dan kata, oh nyangkut banget nih lagunya, liriknya benar dalam banget tuh bikinnya saat itu ya. Karena gue kadang suka random kan, gue tuh kadang sebelum tidur pun juga maksudnya gimana ya, kalau ditanya misalnya, lo bikin lagu gimana sih bang? Nggak tahu, karena gue memang misalnya mau tidur gitu kadang ngedengerin nada dan akhirnya gue nggak bisa tidur, dan akhirnya gue voice note gitu, kayak gitu, hal-hal seperti itu. Dan itu intensitasnya makin banyak ketika gue dapat cerita-cerita dari teman-teman ya, kayak Leon pun juga beberapa lagunya, bukan beberapa sih, mayoritas lagunya itu dari orang-orang terdekat inspirasinya. Itu jadi kayak disitulah gue akhirnya sadar gue kayaknya butuh denger cerita-cerita dari teman-teman gitu, dari orang-orang untuk dijadikan sumber inspirasi lagu gue. Nah sekarang gue mau tanya, tujuan lu ngajak gue kemarin ini apa nih lu? Karena udah lama banget ya lu gak ketemu, terus tiba-tiba lu ngabarin gue, kita bisa ketemu nggak? Ayo. Jadi gini, gue tuh sebenarnya pengen lo ngebantu gue, karena gini, gue nggak bisa megang alat musik. Bukan alat musik. Oke, apa nih? Gue kan tipikalnya bukan orang yang bisa ngajak ngomong orang. Maksudnya gue bisa ngobrol sama lo. Tapi kalau buat jadi interviewer itu kayaknya gue harus mikir-mikir gitu. Dan gue pengen lo tuh ngebantu gue nge-interview entah siapa yang kita undang ke acara ini. By the way, ini nama acaranya Ruang Lirik ya. Ruang Lirik. Apa ya, ada lagi Ruang Lirik, kayak kaku banget kok Ruang Lirik doang. Iya sih. Apa? With Rudy. Oke, bisa. Pasti, ya. Ruang Lirik with Rudy. Dan gue tuh pengen undang teman-teman gue ke acara ini untuk cerita tentang pengalaman mereka, dan gue akan ngiringin lo nginterview, ngerti kan? Jadi lo ya basa-basi lah, ngobrol-ngobrol seputar apa kehidupan sampai ada satu titik di mana misalnya ada yang mau cerita tentang masa lalunya kah, atau pengalaman yang baru-baru ini yang kira-kira bisa dijadiin lagu, bisa jadi sumber inspirasi gue untuk nulis lagu. Nah terus gue ngobrol nih sama tamu yang mau gue wawancara ya, mau gue ajak ngobrol. Lu nya ngapain? Gue main piano. Oh, lu main piano? Iya, karena gue pengen konsepinnya tuh lo ngobrol, gue ngisi soundtrack. Oh, mantap. Jadi lo yang capek, gue ngayal sih, maksudnya karena gue ngerasa gue lebih bisa ngomong itu lewat musik gitu. Jadi lebih bisa apa ya? Passion soal di situ ya. Jadi gue pengen, karena gue percaya gini, setiap kejadian, jadi misalnya gue nulis lagu, itu menurut gue itu adalah soundtrack dari sebuah kejadian. Ya, misalnya contoh nggak usah disebut sih, nggak enak juga. Taruhlah si A, si B. Single terakhirnya Leon judulnya Persimpangan Lara. Itu gue menyaksikan sendiri, ya teman gue melalui proses yang berat dalam hidupnya, dan itu menurut gue sendiri itu jadi kayak ini adalah soundtrack dari hidup lo. Dari part ininya dari. Ya itu makanya gue pengen coba aja ngetes nih kira-kira bisa nggak ya gitu. Dan wah nggak sabar sih gue. Oke, mantap. Kalau nggak sabar. Mau kita mulai kapan ini? Segera ya. Kita akan
undang teman-teman terdekat juga sih pastinya kan. Oke, sip. Rombongan Queen, rombongan. Oh iya mantap. Ya, anggap aja kayak lagi kita kumpulin lagi anak-anak ya, reuni lah ya. Betul, reuni. Oke. Ini kayak bakal goks banget ya. Semoga. Semoga ya. Iya. Karena gue juga deg-degan sebenarnya, ini tantangan buat gue juga nge-interview orang, kemudian setelahnya langsung nulis lagu buat tentang kejadian itu. Jadi kan iya dapat inspirasi nggak ya ini mendadak gitu. Berarti lo mencari inspirasi dari situ lah ya. Betul. Oke, baik teman-teman. Kalau emang penasaran, ditunggu aja. Ini nama channelnya apa tadi? Ruang Lirik. Ruang Lirik with Rudy. Kita saksikan aja ya. Ditunggu ya, oke? Dadah.